Bulldozer gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Kini tinggal cerita pengantar lelah si buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Di rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Hari Sabtu 4 Juli 1987, Harian Kompas menurunkan berita berjudul "Perlu ditinjau lagi penggusuran Gua Kelelawar di Kecamatan Manyar". Isinya tentang rencana penggusuran gua yang dihuni jutaan kelelawar yang berlokasi di Desa Pongangan, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Gua itu hendak diratakan dengan tanah oleh sebuah perusahaan pengembang untuk dijadikan kompleks real estate. Berita kecil itu mengejutkan Dr. Robi Ko King Chun, Ketua Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia atau HIKESPI. Speleologi adalah ilmu tentang lingkungan gua atau endokars. Bahasa Yunani speleion sama dengan gua, logos sama dengan ilmu. Sementara karst adalah hamparan formasi bantuan yang telah mengalami proses pelarutan. Dalam istilah awam, karst dikenal sebagai gamping, tetapi tidak setiap gamping bisa disebut karst. Yang membuat khas dari kawasan karst adalah relief serta drainase yang khas yang dibentuk oleh batuan karbonat dan evaporit. Ilmu tentang karst disebut karstologi yang merupakan cabang geologi. Karena berita itu, demikian ia biasa dipanggil, sepanjang malam tidak bisa tidur. Hari Minggu tidak bisa tidur. Hari Senin ia menulis surat kepada Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Menek KLH waktu itu, Emil Salim, dan diserahkan hari Selasa. Saya bilang, kelelawar itu penting bagi kelestarian lingkungan. Kelelawar itu pemakan bunga dan penyerbuk bunga. Tanpa kelelawar, tidak ada pete, tidak ada jambu, tidak ada durian, tidak ada pisang. Tutur Ko. Yang tak disangka-sangka Ko,
Emil Salim hari Kamisnya sudah ke sana dan meminta kepada Pemda setempat agar gua itu tidak digusur. Malah di sana dipasang papan, parade senja kelelawar. Padahal kau sendiri belum pernah datang ke Gua Pongangan sebelumnya. Saya merasa bersalah. Saya belum pernah ke Pongangan, tahu nggak? Belum pernah ketika itu, hanya karena berita di Kompas itu, ujarnya kepada Kompas di rumahnya yang asri dan sejuk di lereng bukit di Jalan Babakan 11 Cisarua Bogor baru-baru ini. Seminggu kemudian, Ko diundang oleh Wakil Gubernur Jawa Timur berbicara di Gedung Gerahadi untuk bicara soal betapa pentingnya Kars dan kelelawar untuk kelestarian lingkungan. Berikutnya, 10 orang dari Bapeda Kabupaten di Jawa Timur dikirim ke rumahnya untuk mengikuti kursus konservasi gua dan kawasan Kars. Pelatihan itu ada hasilnya. 2 tahun kemudian, Tuban gagal diobrak-abrik pabrik semen karena gua-gua sudah dipagari dan diberi tulisan Parade Senja Kelelawar. Sedangkan peserta dari Bangkalan akhirnya bisa menolak investor pabrik semen yang hendak masuk ke Bangkalan, Madura. Lajang yang lahir di Magelang, Jawa Tengah 1 Januari 1936 ini adalah seorang dokter ahli penyakit kulit, dermatologi. Tamatnya SMA di Bandung, ia melanjutkan studi ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FKUI, lulus tahun 1962, dan selesai studi spesialisasi penyakit kulit tahun 1966. Ia sempat menulis buku pedoman pengobatan penyakit kulit tahun 1969 yang ditukar dengan hasil penemuannya atas obat penyakit kulit Skabek. Sampai tahun 1973, ia sempat mengajar di alma maternya. Hingga saat ini, Ko masih berpraktek di Bogor. Ia juga mengikuti perkembangan pengobatan penyakit kulit mutakhir seperti ivermectin yang selama ini baru biasa dipakai untuk hewan. Segalanya berubah ketika tahun 1973 silam, ia membaca sebuah peta perjalanan terbitan Belanda. Dalam peta yang detil itu terpetakan pula gua-gua. Ia mencoba menelusuri sebuah gua di Trenggalek, Jawa Timur, yakni Gua Sripit. Tidak ada yang pernah mengunjungi gua itu selain orang-orang Belanda pada zaman Belanda. Ketika Ko pergi ke sana, ia ditemani penduduk setempat yang pada umur 8 tahun menemani orang-orang Belanda itu. Sejak itu, ia tertarik dengan gua dan mulai menelusuri gua-gua di Indonesia. Meski seorang dokter, ia merasa tidak ada yang menghalangi minatnya untuk mempelajari gua dan Kars sebagai sains, bukan hanya sekadar petualangan. Ia menunjukkan bahwa
dalam sejarah geologi banyak dokter-dokter yang menyumbangkan pemikiran dalam bidang geologi. Nicolaus Steno tahun 1638 sampai 1687 adalah seorang dokter dari Copenhagen, Denmark, yang selama 10 tahun menjadi dokter pribadi Grand-Duke Ferdinand II. Namun, Steno lebih dikenal sebagai geolog ketimbang dokter. Ia yang memperkenalkan asas superposisi dan horisontalitas orisinal dalam geologi. James Hutton tahun 1726-1797 adalah dokter lulusan Edinburgh, Paris, dan Leiden. Akan tetapi, tahun 1795 ia menerbitkan buku Theory of the Earth, yaitu pendekatan modern pertama terhadap geologi. Sedangkan Franz Wilhelm Junghun tahun 1809-1864 adalah ahli bedah yang menjelajahi semua gunung berapi di Pulau Jawa. Ulasan ilmiahnya hingga kini masih dianggap sebagai karya mengagumkan. Karenanya, sebagai seorang yang berprofesi dokter, saya merasa memiliki pembenaran untuk ikut mendalami masalah karstologi, yaitu bagian dari geologi, ujarko. Ia sudah mengikuti dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar speleologi dan karstologi di dalam negeri maupun mancanegara. Ia juga menulis ratusan makalah secara ilmiah di berbagai jurnal. Rumahnya di daerah perbukitan yang sejuk itu merangkap sebagai perpustakaan sekaligus tempat kajian speleologi dan karstologi. Sejak tahun 1997, ia menjadi pembantu Sekjen International Union of Speleology untuk wilayah Asia Australia. Yang mencemaskanku adalah rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya gua. Kadangkala ia berseloroh dengan ilmu yang ditekuninya itu sebagai ilmu tentang hal sepele-sepele. Padahal untuk memahami gua diperlukan kombinasi berbagai disiplin ilmu seperti hidrologi, sedimentologi, biospeleologi, konservasi, mikroklimatologi gua, ekosistem kars, pariwisata ekowisata, arkeologi, dan kesehatan. Indonesia saat ini baru memiliki 3 ahli hidrologi kars dan 1 ahli biospeleologi setingkat S3 atau PhD. Pemetaan terhadap gua di Indonesia juga masih buruk. Tidak pernah diketahui berapa jumlah gua di Indonesia. Hanya kira-kira ada 10.000 gua. 1.000 diantaranya ada di Gunung Sewu, Gunung Kidul, DIY Yogyakarta.
Kalau di Inggris, di Perancis, di Amerika Serikat, terlalu banyak penelusur gua, terlalu sedikit gua. Sampai lorong yang sudah mampet digali-gali supaya bisa masuk. Kalau di sini, terlalu banyak gua, terlalu sedikit penelusur gua, paparnya. Yang justru getol meneliti adalah orang asing, sedangkan ahli geologi Indonesia tidak ada yang masuk gua. Baru belakangan, peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Puslitbang Geologi Departemen Pertambangan dan Energi Deptambem mulai masuk gua. Dulu mereka masuk gua memang untuk meneliti fosfat, tetapi tidak sampai mengembangkan gua, apalagi meneliti. Sainsnya tidak ada, padahal gua sudah dikenal ratusan tahun di Indonesia oleh Pertapa, tambahnya. Pernah ia secara rutin menulis ulasan tentang gua atau kars di sebuah majalah. Akan tetapi, semakin banyak gua dipublikasikan, semakin banyak pula gua yang rusak. Padahal pembentukan gua memerlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Kisah Dr. Koking Chun dimuat di harian Kompas Selasa 9 November tahun 1999 dengan judul Koking Chun, Dokter Ahli Gua. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.